Saudara-saudari, salam. Hari ini kita renungan pagi 1 Samuel pasal 11. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Pasal 1 sampai 9 akan diterangkan keterangan tentang Saul dibangkitkan. Pasal 11 sampai dengan 15 mulai merosotnya Saul. Di pasal 11 ini mengatakan sekali lagi Saul diangkat menjadi raja. Di ayat 10 sudah dikatakan sebenarnya dia sudah diurapi menjadi raja. Di pasal 9 sudah diurapi menjadi raja. Sampai pasal 10 ayat 24. Rakyat pun bersorak dia menjadi raja hidup. Samuel juga menguraikan tentang hak-hak kerajaan dan juga sejumlah orang yang mengikuti dia. Ada orang yang tidak mengikuti dia, yang menolak dia. Umat mengangkat dia menjadi raja dan Tuhan juga setuju. Dia sudah naik menjadi raja, naik ke tahtaannya. Mereka juga sudah bersorak, hiduplah raja. Tetapi sebagian orang tidak setuju apa yang harus dilakukan. Maka kita sampai di pasal 11. Di pasal 11 sekali lagi Saul ditahiskan menjadi raja di saat yang goyah. Samuel mengurapi dia dan umat mengangkat dia menjadi raja dalam perundian. Bahkan bangsa itu memberitahukan waktu Saul sembunyi, orang memberitahukan di mana dia berada. Saul berkata, memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa inilah raja yang diangkat oleh Tuhan. Di tempat itu dia sudah punya kerajaan dan juga sudah menjadi raja. Tetapi mengapa sampai di pasal 11 menerangkan dia kembali menjadi raja? Menurut pendapat saya bahwa pasal 11 menerangkan juga pasal 10. Masih ingat saya kemarin menerangkan di pasal 10 di ayat ke-7, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa yang didapatkan oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Ada 3 tanda: menemukan keledai, ada orang ke Betel, dari Betel memberikan roti kepadanya. Pada di perjalanan Tuhan menyertaimu dan memberkatimu. Tuhan menemukan keledai. Apa yang diperlukan Tuhan menyediakan. Kamu juga punya hak seperti hakim dan juga seperti nabi dan juga
punya pengurapan seperti Nabi, roh Tuhan ada padanya. Pada saat tanda-tanda ini ada padamu, engkau harus melakukannya karena Tuhan menyertaimu. Dikatakan tangan Tuhan selalu menyertai engkau dalam keadaan apapun. Kamu menghadapi keadaan itu, kamu bangkit untuk melakukannya. Tanganmu, ulurkan tanganmu. Melihat keadaan, kamu jangan mundur, jangan takut, karena itu yang berbahaya. Pada waktu berbahaya, tanganmu jangan diundurkan. Kamu harus maju, harus dengan berani terus berjalan pada jalan Tuhan. Roh Tuhan menyertaimu dan Tuhan memberikan kamu seperti di pengurapan seperti hakim-hakim. Demikian di pasal 10 yang diterangkan. Tetapi ada orang yang tidak setuju dan meremehkan dia. Sekarang pasal di 11, apa yang harus dilakukan? Menghadapi orang yang menghina mereka, yang menolak dia, yang memberontak terhadap dia, apa yang harus dilakukan? Setelah dia diangkat menjadi raja, apa yang harus ia lakukan? Di sini kita melihat keadaannya. Sesungguhnya Saul tidak tahu bagaimana harus menjadi raja. Ini adalah proses. Di bagian di bawah akan kita terus melihatnya. Saya memberi tema di pasal 11. Mengandalkan Tuhan, lakukan. Atau lebih panjang lagi, mengandalkan Tuhan, lakukan sebagai penyelamat. Penyelamat di pasal 11 ini ada 3 kali muncul. Di ayat ketiga, tidak seorang pun yang menyelamatkan kami. Di ayat ke-9, bagimu penyelamatan. Dan juga di 13, Tuhan mewujudkan keselamatan kepada Israel. Di ayat ke-9 sama 13 itu sama, yaitu penyelamat. Itu si sang penyelamat. Kata ini rescue, penyelamat. Ada arti lain seperti di ayat ke-4, yaitu mendapatkan kalau bahas kita di ayat ketiga, yaitu mendapatkan kemerdekaan. Saul dia bangkit menjadi penyelamat. Menggenapi 3 tanda-tanda yang telah diberikan sebelumnya kepada Tuhan. 3 tanda yang diberikan Tuhan. Menurut 3 tanda-tanda yang diberikan Tuhan, Saul melakukannya. Dia mau bangkit, merambah menjadi pemimpin. Dia berjalan pada Tuhan. Dia mengandalkan Roh Kudus. Tuhan begitu besar akan memberkatinya. Walaupun Tuhan tidak mau mengangkat raja, tetapi Tuhan berjanji dia boleh. Saul oke. Siapapun yang naik di tata itu,
akan memberkati dia. Tuhan bisa mengubah. Walaupun orang Israel ingin negara sendiri dan raja sendiri, walaupun Samuel tidak setuju dan Tuhan juga tidak ingin, karena ini adalah menolak Tuhan menjadi raja mereka. Bisakah kamu melihat akan kesabaran dari Allah? Tuhan berkata, kalian memang demikian. Walaupun untuk apa aku mengambil perhitungan, biarlah mereka mempunyai raja sendiri. Tuhan begitu lapang, begitu sabar. Tuhan menyetujui dan orang bangkit untuk membangun kerajaan dan mengangkat raja. Hanya orang itu terus berjalan pada jalan Tuhan. Tuhan merestui. Tuhan Tuhan akan memberkati. Karena Tuhan sendiri telah berfirman, lakukanlah apa yang didapatkan oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Saya merasa makna dari pasal 10 ini demikian, dan juga 11 menerangkan bahwa Tuhan memberitahukan kita bahwa Tuhan setuju mendirikan kerajaan dan juga mempunyai raja sendiri. Tuhan berbelas kasihan dan mengerti akan orang, Tuhan penuh dengan kasih sayang. Dia tidak berhitungan dengan kita. Saya berkata demikian juga, demikian berfirman kepada orang yang di antara kita yang lemah. Tuhan berjanji, Tuhan mengerti akan engkau, asal engkau terus mengikuti Tuhan. Tuhan akan terus memakaimu. Tuhan akan membangkitmu, membangunmu. Tetapi kita harus tahu mengandalkan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan suruhkan pada kita, apa yang Tuhan berikan kepadamu. Saya memberi ini pasal 11 ini dalam 3 subbagian, yaitu 1 sampai 11 itu sub pertama. Mengandalkan Tuhan menghadapi bahaya, atau mengandalkan Tuhan menyelesaikan bahaya. Saya memberi tema ini juga untuk memberitahukan di dunia ini dan menggunakan firman Tuhan ini untuk berbicara kepada dunia ini. Maka Nahas orang Amun itu bergerak maju dan berkepung mengepung Yabes Gilead. Yabes Gilead adalah sebelah timur di antara 2,5 suku dan tempatnya orang Gad, suku Gad. Orang Amun mau menyerang tempat ini, mengancam mereka. Mereka harus melayani mereka, yaitu orang Israel harus melayani mereka, dan juga dengan syarat juga kalau mereka mau, yaitu bahwa tiap mata kananmu akan dicungkil. Dan selain menaklukkan mereka, juga harus ada dengan perjanjian dan mencongkel mata orang, menjadi budaknya mereka. Melihat keadaan yang bahaya ini, apa yang harus dilakukan? Saya melihat di ayat ketiga, para tua-tua Yabes berkata, berilah kelonggaran pada kami 7 hari lamanya.
supaya kami mengirim utusan ke Israel, dan jika tidak seorang pun menyelamatkan kami, maka kami akan menyerahkan diri padamu. Apa yang harus kamu lakukan, ya silakan. Kemudian mereka pergi memberitahukan orang Israel. Setelah mendengar itu, seluruh bangsa Israel menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Seluruh orang bangsa Israel menangis, sangat khawatir melihat bahaya demikian. Semua pada nangis, tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena orang Amun bangkit menyerang mereka. Belum lagi ditambah dengan orang Filistin. Ini bisa sampai pada keadaan ada kemungkinan mereka setiap orang akan ditaklukkan dan akan menjadi budaknya orang Anom dan orang Filistin. Mata mereka akan dicungkil, mereka juga dipermalukan. Sampai keadaan demikian, apa yang harus mereka lakukan? Mereka sangat bersusah hati, sangat sedih. Di situ mereka menangislah mereka dengan suara nyaring, sehingga segenap orang Israel mendengar ini, semuanya pada menangis dengan suara nyaring. Hari ini, menghadapi dunia ini, kita belum sampai pada menangis dengan nyaring, tapi hati penuh dengan kegelisahan, sangat berat hati. Apalagi orang Hong Kong. Terus penuh ada kabar-kabar yang keluar bahwa beberapa orang yang harus yang pergi berimigrasi. Semua orang pada tidak berdaya. Lagi pula dengan cara orang untuk menyelesaikan masalah. Menghadapi keadaan yang bahaya ini, apa yang harus dilakukan? Kita melihat Saul, dia baru datang dari padang dengan berjalan dengan lembunya, dan orang Yabes menceritakan kabarnya kepadanya. Di ayat 10, Saul telah diangkat menjadi raja, dan juga orang telah berseru, hiduplah raja, dan juga sebagian orang mengikuti dia. Tapi tidakkah kalian terpikir kalau raja ini sendiri petani? Kita lihat di ayat kelima, Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya. Dia tidak melakukan apa yang harus raja lakukan. Dia diurapi menjadi raja, tetapi dia seperti seorang hamba yang pergi untuk sebagai petani. Dia di situ bertani. Tetapi sependengar keadaan demikian, ada bahaya yang datang. Dalam keadaan berbahaya, Roh Tuhan berkuasa atas dia. Dengan bernyala-nyala, dia sangat marah mendengar orang Amun menindas orang Israel. Roh Tuhan berkuasa di atasnya, bernyala-nyala padanya, bahkan dengan amarah yang dengan sangat dia tidak bisa terima. Terus dia diambilnya lembunya, dipotong-potongnya, lalu dikirim ke seluruh daerah Israel. Bahkan di situ dia satu kutuk, siapa yang tidak mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lembunya dipotong-potong.
Dan dengan demikian, karena demikian ketakutan bangsa itu sehingga majulah mereka dengan serentak. Kita melihat bagaimana Saul dipenuhi di Roh Kudus dengan mengandalkan Tuhan. Dia bangkit untuk maju. Dia mengulurkan tangannya. Sesungguhnya lembu ini untuk bertani, tetapi lembunya itu dipotong-potong. Dia tidak lagi sebagai petani. Aku tidak lagi menjadi petani, tetapi saya harus menghadapi bahaya ini, keadaan bahaya demikian. Maka dipotonglah, potong-potonglah lembu itu dan menyuruh mereka orang-orang untuk mengikutinya. Kamu harus bangun untuk ikut saya berperang. Bukankah kamu yang mengangkat aku menjadi raja? Siapa yang tidak ikut bersama aku, maka nasibnya akan sama seperti lembu-lembu itu. Dia di sini adalah satu keputusan, kepastian dalam hatinya. Dia berubah. Saya tidak lagi bertani, saya keluar, saya menghadapi keadaan ini. Kalian harus bersama denganku, dengan bersatu hati menghadapi keadaan yang bahaya. Kemudian di situ dia menghitung bangsa itu ada 300.000 orang Israel, 30.000 orang Yehuda. Kemudian dia berkata kepada orang Yabes Gilead, besok pada waktu panas teriknya matahari, aku akan datang padamu penyelamat. Aku akan datang padamu. Kamu tidak usah takut. Maka orang Yabes pun tahu, mengerti. Maka di hari esokan harinya Saul membagi pasukan 3 pasukan dan masuk di perkemahan musuh pada kawal pagi dan memukul kala orang Anom sebelum hari panas. Dia mengandalkan Roh Tuhan mengalahkan orang Anom sehingga mereka menyelesaikan masalahnya orang Israel. Dia mengandalkan Tuhan, Roh Tuhan bangkit menyelesaikan masalah ini. Di dalam keadaan yang kacau, dia diubah dan di situ Saul dibangunkan. Kita melihat di ayat 11-13 itu penuh dengan keamanan dari Tuhan. Dia penuh dengan Roh Tuhan. Dia tidak lagi menjadi petani, dia bangkit menjadi penyelamat. Dia punya kewibawaan dan kekuatan. Keadaan demikian menunjukkan akan penyertaan Tuhan. Di sini dia menunjukkan ada kasih dan aman dari Tuhan. Menghadapi orang yang dulu menghina dia menjadi raja, Saul tidak berdaya. Orang-orang itu juga tidak mendengar Samuel. Mereka bangkit bersama untuk menghina Saul. Pada saat Saul menunjukkan bahwa dia adalah raja, menunjukkan bahwa Roh Tuhan ada padanya, dia menjadi penyelamat Israel. Seperti bangsa berkata kepada Samuel, siapa yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kami? Serahkanlah
orang itu supaya kami membunuhnya. Tetapi kata Saul, pada hari ini tidak boleh dibunuh, sebab hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Kita melihat di sini Saul melakukannya dan melihat roh Tuhan ada padanya. Di sini penuh dengan keamanan dan kasih. Di tempat ini dia memaafkan orang-orang yang menghina dia. Dikatakan bahwa pada hari ini tidak seorang pun boleh dibunuh, sebab hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan pada Israel. Di sini Saul mengampuni orang yang melawan dia, yang memberontak pada dia. Di sini saudara semua mengingatkan pada kita, pada saat kita dalam keadaan untuk memilih, kita harus bangkit. Kita harus jangan menghindar. Kita bangun untuk menghadapi. Pada saat Tuhan menyertai kita, roh Tuhan ada pada kita, mengingatkan pada kita segala sesuatunya, kita bisa melepaskannya. Melihat keadaannya, kita bisa mengalahkannya. Sebab ada Tuhan yang menyertai kita, sudah cukup. Dendam itu bisa dilepaskan. Ketakutan itu bisa diserahkan, dilepaskan. Tidak percaya diri juga bisa dilepaskan. Demi menghadapi orang Israel yang menyerangmu, semuanya bisa dibuang. Segala yang menyedihkan semua bisa dibuang, dan orang yang menghinamu juga bisa dilepaskan semua, karena hanya ada kasih Tuhan, ada roh Tuhan, itu sudah cukup, karena engkau adalah orang pilihan Tuhan. Dulu demikian juga dengan saya. Masa lalu saya banyak orang yang menyakitkan saya, menghina saya, membuang saya. Setiap orang, semuanya saya mengampuni mereka, memaafkan mereka, karena saya merasa aman di dalam Tuhan. Saya tahu Tuhan ada roh Tuhan ada padaku. Tuhan memakaiku. Aku mengikuti Tuhan. Semuanya itu bisa saya lepaskan. Saya melihat Saul juga demikian. Kita ada roh Tuhan, kita mengandalkan Dia. Segala sesuatunya bisa kita lepaskan. Yang kita lakukan yaitu membawa segala yang Tuhan kasihi di hadapannya. Menghadapi keadaan yang bahaya ini, kita harus lakukan. Hari ini kita melihat COVID-19 ini, kesusahan dalam ekonomi. Kita melihat hati orang penuh dengan kegelisahan. Bahkan ada berita yang menerangkan bahwa 1/5 dari orang ingin berimigrasi. Tapi saya tidak meneliti, sebab jumlah-jumlah ini bisa menakutkan orang. Di sini kita tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan kita menyelamatkan di dalam segala keadaan. Kita jangan takut, kita jangan mundur, kita bangun untuk menghadapi keadaan yang susah ini. Dan juga Tuhan membangkitkanmu menjadi penyelamat, seperti Saul, seperti Tuhan memakai Saul. Kita melihat pasal ayat 14-15, Samuel berkata kepada bangsa itu untuk pergi ke Gilgal, memperbaharui jabatan raja di sana. Di sini memperbaharui
diperbaharui lagi menjadi raja. Di lain ada orang yang menolak Saul menjadi raja, tetapi Saul juga tidak mengurus peduli akan mereka. Di sini tuh walaupun Tuhan mengangkat dia menjadi raja, di sini Saul memang berjasa. Dia memang menjadi penyelamat. Kemudian Saul sampai pergi ke Gilgad memperbaharui jabatannya. Dan di hadapan Tuhan di Gilgad dan seluruh bangsa, lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgad dan menjadikan Saul di sana di hadapan Tuhan di Gilgad. Di sini kita melihat di hadapan Tuhan menjadikan Saul sebagai raja di sana, yaitu Saul naik ke tahta kerajaannya di Gilgad di hadapan Tuhan. Di sini menerangkan karena Saul melakukan apa yang Tuhan lakukan, mengandalkan Roh Kudus, dia penuh dengan aman dan juga kemenangan. Jadi di Samuel berkata kepada bangsa itu, mari kita pergi ke Gilgad untuk memperbaharui kembali raja di sana. Jadi lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgad, menjadikan Saul di hadapan Tuhan di Gilgad. Pilihan Tuhan yang diteguhkan oleh Tuhan. Seluruh negara, seluruh bangsa menerima dia dan juga bersukaria. Di hadapan Tuhan mereka memberikan korban persembahkan dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Akhirnya Saul dari seorang petani menjadi raja yang diberkati Tuhan. Tuhan mengubah hatinya. Kita melihat di satu pasal ini atau seluruh kitab ini yang sebelumnya sudah ada. Melihat menurut pendapat saya, kitab ini adalah kitab sesudah dari pembuangan, dijadikan satu kitab, yaitu menerangkan, selain itu menerangkan keadaan Israel dan bagaimana mereka. Ini merupakan pengajaran bagi kita juga. Dengan tangannya bagi orang Israel juga demikian. Ada Tuhan ada pada kita. Kita jangan meninggalkan Tuhan. Kita terus mengikuti Tuhan. Kita berjalan pada jalannya Tuhan. Kita pasti akan dapatkan kemenangan. Bahkan kita akan dapatkan jalan keluar. Seperti orang Israel sama. Jadi kita tidak perlu takut. Hari ini kita dihina, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus bangun. Bagi kita saudara-saudari semua, dalam menghadapi keadaan dunia sekarang ini, saya berkata kalau imigrasi itu bukan satu yang tepat, karena di lain negara juga menghadapi COVID, dan juga setiap tempat juga punya ketentuan dari politiknya sendiri, peraturannya sendiri. Sesungguhnya kita menghadapi bahaya ini, menghadapi
keadaan ekonomi ini sama di dunia juga, semuanya demikian. Bukan kamu pergi ke tempat itu perekonomiannya lebih makmur. Seluruh dunia juga sama. Yang harus kita lakukan ialah menghadapi bahaya ini, kesulitan ini. Kita harus bangun, kita jangan menghindar, kita harus menjadi penyelamat. Tuhan memilih kita. Hari ini kita renungan pagi. Saya percaya Tuhan membuka petunjuk ini bagi kita semua. Mengandalkan Tuhan, perbuat karena apa yang dia harus dilakukan, kita pasti akan dapatkan. Bukan hanya kita mendapatkan keselamatan, tetapi kita juga harus bangun menjadi penyelamat. Kita harus bersama bertanggung jawab memikul semuanya. Dengan alasan apa? Dengan mengandalkan Tuhan. Dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Sejarah ada di tangan Tuhan. Orang Israel, adakah raja, adakah membangun satu kerajaan, semua itu adalah di tangan Tuhan. Kita hari ini terus untuk mengikuti Tuhan. Dalam hidup saya juga saya melihat, dulu saya adalah orang yang ditolak dan juga saya orang yang dihina. Saya juga ditinggalkan oleh ayah saya, dibuang oleh ayah saya. Saya juga waktu sudah percaya Tuhan, ingin menjadi anak rohani orang, juga saya ditolak. Saya berkata, bolehkah saya menjadi anak rohanimu? Padahal saya sudah melayani dia sudah bertahun-tahun di Vancouver. Saya dari Hong Kong pergi ke Vancouver di sana untuk melayani. Saya menjemput dia di bandara, mengantar pergi dia pergi, kalau orang itu mau kemana, saya juga mengantarnya, menemani, menjamunya. Sampai akhirnya saya bertanya pada dia, bolehkah kamu menjadi bapak rohani saya? Saya sangat sebatang kara, saya ingin. Dia jawab, jadilah kamu sebagai ayahmu sendiri, jadilah kamu menjadi bapakmu sendiri. Dalam arti orang itu menolak saya. Kamu sendiri menjadi bapak rohanimu sendiri. Tapi saya bersyukur pada Tuhan, saya bisa memaafkan semuanya ini. Dan lagi pula saya tahu ada roh Tuhan ada pada saya, dan Tuhan memilih saya, dan Tuhan mengangkat saya. Sampai di tempat ini saya bisa melayani Tuhan. Dalam hidup saya ingin memberitahukan kepada kalian semua, Tuhan itu nyata. Tuhan memilih kita setiap orang. Hari ini aku mau bersama kamu juga menghadapi kegentiran dalam Hong Kong dan dunia ini, bukan mengandalkan kamu sendiri atau aku sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Tuhan membangkit seorang raja dan juga Tuhan meruntuhkan raja itu. Fondasi dari tiang dunia adalah pada Tuhan. Bahkan semua ada pada Tuhan. Seperti Ibu Samuel, nyanyian Hana. Pada saat saya membaca kitab Samuel ini, saya sering berulang kali akan nyanyian Hana ini, yaitu semua ada pada Tuhan, dan Tuhan mengangkatmu menjadi raja, dan juga Tuhan mengangkatmu menjadi ibu dari segala ibu, dan juga Tuhan mengangkatmu menjadi penyelamat bagi dunia ini.
Tuhan membangkit para perintis, para penginjilnya untuk menyelamatkan dunia ini. Kamu dengan aku mengandalkan roh Tuhan, lakukan apa yang harus kita lakukan. Tuhan menyertai kita dengan rohnya. Amin. Tuhan memberkatimu. Mari saudara semua kita bangkit memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau menyuruh kami menyelamatkan dunia ini. Dunia ini adalah semua di tangan-Mu. Tuhan, kami bersyukur agar Engkau menggenapi kami. Bapa, Engkau berkuasa dari hari ini sampai selamanya. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Dalam
Tuhan Yesus, kerajaan-Mu akan datang. Bumi dan mari saudara semua kita bersama bersyukur pada Tuhan, kita memuji karena kerajaan Tuhan kita yang tidak tergoyah, dan juga kerajaan Tuhan ada pada kita selamanya, tidak akan tergoyah. Allah Bapa, kami bersyukur kerajaan-Mu akan tegar selamanya. Tapi Tuhan, ada kalanya kami berkata, Engkau memilih kami. Engkau memilih kami dari segerombolan orang yang lemah di dunia ini, agar kami melakukan saja apa yang dapat dilakukan oleh tangan kami. Tuhan, terima kasih atas pilihan-Mu, sehingga hidup kami dibangkitkan penuh dengan kasih-Mu. Dan juga saya ingin berdoa bagi saudara-saudari semua, mungkin dalam hidupmu, mungkin kamu adalah orang yang ditolak, kamu adalah yatim piatu, atau kamu di dunia di sekarang ini kamu mencari seorang ibu, seorang ayah yang bisa membimbingmu. Di dalammu penuh dengan perasaan takut, tidak percaya diri, atau di dalam kamu merasa tidak sanggup melakukan apa saja, bahkan merasa untuk menyelamatkan diri sendiri pun tidak sanggup, penuh dengan kekhawatiran, tidak aman, bahkan di latar belakang hidupmu seorang demi seorang menolakmu, penuh dengan putus asa. Dalam hidupmu selalu penuh dengan kekurangan, kehilangan. Mungkin sekarang kamu sudah dewasa, tetapi kamu selalu mendapatkan hinaan dari orang, bahkan orang mentertawakan kamu, orang yang mengkritik kamu, sehingga kamu merasa tidak percaya diri. Apa benar aku bisa menjadi orang yang demikian? Saya ingin berdoa bagi saudara semua. Kasih Tuhan ada padamu. Walaupun di dunia ini kamu merasa tidak punya ayah, tetapi Allah Bapa berkata kepadamu, Akulah Bapamu, aku selalu mengasihimu, aku selalu dengan kasihku yang tidak berkesudahan mengasihimu. Di dunia ini banyak sekali suara-suara, tetapi Tuhan Yesus berkata kepadamu, Aku mengasihimu dengan tenang, dengan diam, dengan damai. Karena Tuhan Yesus selamanya adalah kasih. Allah Bapa mengasihimu, bahkan Dia memberikan anaknya, putranya yang tunggal bagimu, sehingga engkau mendapatkan keselamatan yang abadi. Di sini ulurkanlah tanganmu untuk berseru kepada Allah Bapa dan berkata, Allah Bapa, aku mengasihimu. Allah Bapa mengasihimu, sangat-sangat mengasihimu. Dia menguduskanmu tanpa celah, dan juga di dunia ini Dia mengangkatmu sebagai imam, dan juga kamu punya kerajaan. Status ini ada padamu. Kamu jangan lagi di dunia ini tidak ada satupun kutukan padamu, karena aku selalu mengasihimu. Anak-anakku, bangkitlah,
bangkitlah untuk merangkul, berpegang pada destiny yang telah diberikan Tuhan padamu. Semua sudah menjadi masa lalumu sudah berlalu. Sekarang engkau dewasa. Sekarang engkau sudah diselamatkan, penuh dengan kasih, penuh dengan aman, penuh dengan kekuatan karena Roh Kudus menyertaimu. Tuhan Yesus, penuhilah kami dengan roh. Tuhan, Engkau tahu akan tidak percaya diri kami dan tahu akan kelemahan kami. Bahkan Tuhan, kami kembali merenungkan satu persatu kembali masa lalu kami, dan kami merasakan, benarkah Tuhan Engkau memilih aku? Bisakah aku menjadi penyelamat? Bahkan di dalam kami karena disakiti penuh dengan amarah, karena omongan orang, dalam hati kami penuh dengan kegelisahan, tidak tenang, kami tidak percaya. Tapi sekarang Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami serahkan masa lalu kami, dan juga kami serahkan semua yang menyakitkan bagi kami. Saudara semua, berdoalah, Roh Kudus menerangimu. Segala yang menyakitkan, tidak percaya diri, bahkan orang, Engkau mau mengampuni orang yang menyakitimu. Kita lepaskan semuanya itu. Tuhan, pada saat kami berdoa sepatah kami tahu Engkau lebih dalam lagi untuk menyembuhkan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tuhan, di masa lalu penuh dengan omongan orang kasar yang menyakitkan, Tuhan, kami semuanya serahkan padamu. Tuhan, kami mengampuni orang yang menyakitkan kami. Lebih dalam lagi Tuhan, Engkau menyembuhkan. Tuhan, tangan kami tidak lagi mau berpegang pada masa lalu kami yang menyakitkan ini, tapi tangan kami berpegang padamu. Tangan-Mu lah Tuhan yang membawa kami di jalan hidup kami. Lebih dalam lagi Tuhan, Engkau memenuhi saudara-saudari kami. Selangkah demi selangkah, Tuhan, mata kami tertuju padamu, bukan pada orang lain. Karena Engkau yang memilih kami, Engkau Allah yang mengenal kami, Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Saya mengikuti staf gereja tadi berdoa, membagikan ayat 15 tengah, menjadikan Saul di sana di hadapan Tuhan. There he ascended before Gilgal of the Lord. Saya menjadikan di sini, saya mengangkat dia menjadi raja. Saul di hadapan Tuhan di Gilgal. Di sini berulang kali munculnya Gilgal. Di depan
sudah ada dikatakan pergi ke Gilgad. Di sini di Gilgad menjadikan raja, menjadikan Saul di hadapan raja. Di sini ditegaskan di hadapan Tuhan di Gilgad. Mari kita bangkit bersama. Hari ini saya merasa hari ini Tuhan memberikan kalian rema. Kita rema. Pergi ke tempat Tuhan yang menjadikan kita sebagai penyelamat. Kita tidak mundur pada menghadapi bahaya. Tuhan perlu penyelamat. Kita harus menghadapi. Beranikah kita untuk menghadapi, bahkan pergi ke tempat ini di hadapan Tuhan, di bait Tuhan? Kita pejamkan mata. Saya merasa hari ini kalau kita naik menjadi raja, kita tidak berani. Juga naik menjadi tempatnya hakim-hakim, menjadi penyelamat. Kita setiap orang juga merasa itu tidak mudah. Tapi hari ini Tuhan ingin kita berdiri sebagai hakim-hakim, sebagai di rumahmu, sebagai masyarakatmu, tempat kerjamu, rekanmu, sebagai penyelamat di hadapan Tuhan. Di tempat ini, di Gilgal, di hadapan Tuhan. Saudara semua, kamu bisa merenungkan di dunia dalam keadaan yang sulit ini, dalam keadaan yang membahayakan ini, Tuhan memanggilmu, memilihmu. Rohnya Tuhan juga ada padamu. Dia memberikan kamu hak sebagai hakim. Disuruh kamu berjalan pada jalannya. Rohnya ada padamu. Relakah kamu untuk berjalan sebagai hakim-hakim di hadapan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan? Aku mengundangmu untuk melangkah setapak, dan juga langkahlah 7 tapak. Atau kalau tidak ada tempat, kamu berjalan 7 kali di situ, mengikuti keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Lakukan apa yang dapat kamu lakukan. Berjalan pada maju di jalan yang dapat yang Tuhan suruh kita lakukan. Kita jangan mundur. Berjalanlah di depanmu 7 kali, 7 tapak. Aku dalam nama Tuhan Yesus mengdeklarasikan, anakku, Rohku Tuhan ada padamu. Tuhan memakaimu sebagai penyelamat dunia ini. Karena Roh Tuhan ada padamu, lewat kamu keselamatan Tuhan meliputi seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Dan juga aku masih punya 2 rema.
kedua Rema di ayat ke-11. Ayat 9. Besok pada waktu terik matahari kamu akan datang bagimu penyelamat. Ini Rema ini bagimu. Tuhan berbicara, berfirman padamu. Tadakan tanganmu, terima Rema dari Tuhan. Hari ini Tuhan menyertaimu lewat petunjuknya. Dia berfirman kepadamu. Besok pada waktu panas teriknya matahari akan datang padamu penyelamat. Firman Tuhan akan ditergenapi bagimu, baik penyakit atau ekonomi atau tidak punya pekerjaan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tangannya Tuhan tidak akan ditarik daripadanya. Dia akan memberimu, dia akan mengangkatmu. Tuhan menyertaimu. Besok pada waktu teriknya matahari, firman-Nya Tuhan akan tergenapi di dalam hidupmu. Engkau akan diselamatkan. Tuhan memberkatimu. Kiranya firman Tuhan digenapi, memberkatimu dalam keadaan apapun. Tuhan adalah penyelamatmu, melepaskan segala penghinaanmu, membebaskan dari rasa malumu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kita renungan pagi sampai di sini. Salam damai sejahtera. Tuhan menyertaimu.